Bab 2076. Yun Fei segera mendatangi Miao Ziqiong dan merasakan napasnya. Ibu, sebagian besar darah di tubuhmu telah pulih, dan bagian yang tersisa dapat pulih sepenuhnya setelah sembuh nanti. Secara umum, tidak ada yang serius. Ye Yun Fei berkata dengan gembira. Wah, saya harus mengatakan bahwa tingkat alkimia Anda benar-benar baik. Ibumu sangat kehabisan darah dan energi sebelumnya. Tanpa diduga, Anda dapat membantunya memulihkan sebagian besar dalam waktu sesingkat itu. Tingkat alkimia ini, aku hampir mengejar kaisar kuno. Tidak bisa tidak mengagumi. Feier, bagaimana kabar Xiao Fei? Miao Ziqiong bertanya. Ibu, jangan khawatir, racun dalam tubuh Xiao Fei semakin lemah, dan dia akan dapat bangun dalam waktu singkat. Jawab Ye Yun Fei. Hebat, Miao Ziqiong sangat bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengkhawatirkan racun di tubuh Xiao Fei hampir setiap hari, tetapi dia tidak pernah menyangka racun itu akan sembuh ketika putranya datang. Tuhan yang mengasihani saya dan membiarkan saya melahirkan putra yang begitu cakap. Miao Ziqiong menatap putranya, merasa sedikit bangga. Putranya mampu, jadi dia, sebagai seorang ibu, tentu saja sangat bahagia. Kakak Ye, seseorang datang ke ruangan ini. Pada saat ini, Ye Yun Fei menerima transmisi suara dari situ Konger. Yah, kamu tangani itu dan lihat apa yang terjadi, kata Ye Yun Fei. Saat ini, situ Konger masih berubah menjadi penampilan Miao Ziqiong, menjaga di dalam ruangan. Segera, beberapa wanita tua masuk, masing-masing memegang kotak merah dengan kata-kata gembira di atasnya. Miao Ziqiong, penyihir punya perintah, Xiao Fei akan menikah, kami di sini untuk membantu Xiao Fei berdandan. Salah satu wanita tua berkata dengan dingin. Kakak Ye, bagaimana kamu menangani mereka? Situ Konger bertanya. Aku akan menangani mereka. Ye Yun Fei berpikir sejenak dan berkata. Wanita tua ini sangat lemah, Ye Yun Fei akan menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan mereka semua. Memanggil, Ye Yun Fei keluar dari menara hantu dan berdiri di sudut ruangan. Karena Ye Yun Fei menggunakan teknik bayangan rahasia, dengan kekuatan wanita tua itu, mustahil untuk mengetahuinya, tiba-tiba ada orang lain di ruangan itu. Para wanita tua berjalan ke tempat tidur Xiao Fei, membantu Xiao Fei, dan bersiap untuk mendandani Xiao Fei. Situ Konger menerima transmisi suara Ye Yun Fei dan tidak menghentikannya. Memanggil, dengan pemikiran, Ye Yun Fei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka dan menembus ke dalam lautan jiwa salah satu wanita tua. Wanita tua itu menjerit, wajahnya pucat dan ekspresinya menyakitkan. Ada apa denganmu? Para wanita tua lainnya terkejut dan bertanya. Tetapi pada saat berikutnya, Ye Yun Fei sekali lagi menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka, dan pada saat yang sama menerobos lautan jiwa beberapa wanita tua lainnya. Sama seperti itu, Ye Yun Fei melemparkan teknik rahasia garis jiwa boneka pada wanita tua itu pada saat yang sama. Ini adalah upaya untuk melakukan teknik rahasia garis jiwa boneka pada beberapa makhluk sekaligus. Para wanita tua itu gemetar hebat, dengan ekspresi kesakitan. Setelah hanya beberapa napas, ekspresi para wanita tua itu tiba-tiba kembali normal, dan mata mereka menatap Ye Yun Fei menjadi sangat patuh. Katakan padaku, bagaimana situasinya sekarang? Ye Yun Fei bertanya pada salah satu wanita tua melalui transmisi suara. Melaporkan kepada tuannya, pejabat senior suku Miao memutuskan untuk membantu Xiao Fei mengadakan pernikahan akbar. Penyihir tua itu memerintahkan kami untuk datang dan membantu Xiao Fei berdandan. Besok, pangeran kedua dari suku Jiao akan datang ke istana Fengyang di orang dan bawa Xiao Fei kembali ke surga. Pesawat naga banjir. Sekarang klan naga banjir telah mengirim sejumlah besar orang untuk menyambut kerabat, siap menyambut kerabat besok. Petik 2. Jawab wanita tua itu. Jam besok. Mata Ye Yun Fei menunjukkan cahaya dingin. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Apakah kamu dibawa penyihir tua? Ye Yun Fei bertanya pada wanita tua itu. Tuan, kami berasal dari rumah Pangeran Agung, dan kami adalah bawahan Pangeran Agung. Jawab wanita tua itu. Kediaman Pangeran Agung. Ekspresi Ye Yun Fei berubah. Apakah Pangeran Agung memiliki cucu perempuan? Ye Yun Fei bertanya setelah memikirkannya. Cucu perempuan? Ya, Pangeran Agung memiliki total 5 cucu perempuan. Jawab wanita tua itu. Apakah kamu tahu cucu perempuan mana yang paling dicintai Pangeran Agung? Ye Yun Fei bertanya.
tentu saja aku tahu, Miao Yazi adalah cucu tersayang dari Pangeran Agung. Jawab wanita tua itu. Apakah Miao Yazi sudah menikah? Ye Yunfei bertanya lagi. Belum, jawab wanita tua itu. Yah, biarkan Miao Yazi menikah, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Kakak Ye, maksudmu begitu? Situ Konger berdiri di sampingnya, dan setelah mendengarkan pertanyaan Ye Yunfei tentang wanita tua itu, dia samar-samar menebak rencana Ye Yunfei. Menikahi Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao sebenarnya adalah ide dari penyihir tua dan Pangeran Agung. Karena mereka berteman dengan klan Jiao, biarkan cucu perempuan dari klan Jiao menikah dengannya, kata Ye Yunfei dingin. Oke, kakak Ye. 72 transformasi Miao Shumen kita tidak hanya dapat mengubah diri kita sendiri, tetapi juga membantu orang lain berubah. Jika Anda dapat membawa Miao Yazi itu ke sini, saya tidak keberatan membantunya berubah dan menjadikannya seorang Xiao Fei. Ketika saatnya tiba, ganti Xiao Fei dan nikahi klan Jiao. Situ Konger berkata segera setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Oh, saudara Situ, bisakah kamu membantu orang lain berubah? Ye Yunfei sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Ya, itu tidak mungkin sebelumnya, tetapi baru-baru ini, saudara Ye, Anda telah memberi saya begitu banyak sumber daya kultivasi, yang telah membuat wilayah dan kekuatan saya maju pesat. 72 perubahan saya telah mencapai tingkat yang baru. Tidak hanya bisakah kamu mengubah dirimu sendiri, tetapi kamu juga bisa mengubah orang lain. Tentu saja, efek membantu orang lain berubah pasti tidak sebaik mengubah dirimu sendiri. Kata Situ Konger. Oke, aku akan pergi dan membawanya ke sini sekarang. Ye Yunfei mengangguk. Ubah dia menjadi Xiao Fei. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Fei tinggal di sini sendirian. Petik 2. Ye Yunfei memindahkan seorang wanita keluar dari Menara Mirage. Wanita ini adalah anak berkebangsaan Miao. Belum lama ini, Ye Yunfei menerimanya sebagai budak di kota Qianfeng. Ye Yunfei menempatkannya di menara hantu hanya untuk mencegah keadaan darurat. Oke, aku akan berubah sekarang, kata Situ Konger. Biarkan aku memperkuat formasi isolasi di ruangan ini dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengeluarkan bendera formasi kecil, dan membuangnya. Segera, formasi isolasi di sekitar ruangan diperkuat, dan menjadi lebih sulit untuk melihatnya dari luar. Kemudian, Situ Konger mulai merapal mantra pada gadis Miao. Setelah beberapa saat, adik laki-laki Miao berubah menjadi Xiao Fei. Ye Yunfei memindahkan Xiao Fei ke menara hantu. Kakak Situ, buat dia terlihat seperti ibuku. Kamu pergi denganku. Petik 2. Ye Yunfei memindahkan gadis Miao lainnya dari menara hantu. Kakak perempuan Miao ini juga diambil oleh Ye Yunfei dan menjadi budak. Situ Konger mulai membaca mantra lagi, mengubah gadis Miao menjadi penampilan Miao Ziqiong. Kemudian Ye Yunfei memindahkan Situ Konger ke menara hantu. Setelah beberapa saat, sekelompok penjaga yang berpatroli lewat di dekat pintu ruangan, dan Ye Yunfei membiarkan ulat sutra naga tanduk emas melarikan diri dari ruangan dengan menara hantu, bergegas ke penjaga. Dengan cara ini, tidak lama kemudian, Ye Yunfei berhasil meninggalkan istana Fengyang. Bab 2077. Setelah meninggalkan istana Fengyang, Ye Yunfei segera menuju ke wilayah Grand Prince. Di alam burung Vermilion, banyak petinggi dari kebangsaan Miao memiliki orang dan wilayah mereka sendiri. The Great Prince adalah salah satu sosok paling kuat di Suzaku Realm selain Suzaku King, dan memiliki wilayah yang besar dan luas. Setelah memasuki wilayah Pangeran Agung, Ye Yunfei mulai diam-diam menyerang dan menangkap bawahan Pangeran Agung, dan kemudian menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan mereka dan menjadi budak. Jadi, tidak lama kemudian, Ye Yunfei telah menaklukkan sejumlah besar bawahan sang pangeran dan menjadi budak. Ye Yunfei mengubah Situ Konger menjadi salah satu budak dan menuju ke istana Miao Yazi. Miao Yazi adalah putri dari putra kedua pangeran besar. Dia sangat berbakat, dia disukai oleh pangeran sejak dia masih kecil, jadi dia memiliki kepribadian yang sombong dan kuat. Dia menempati sebuah kota sendirian, bernama Kota Yazi. Akhirnya, Ye Yunfei dan Situ Konger datang ke Kota Yazi. Ayo langsung ke Miao Yazi. Ye Yunfei mencibir. Menurut apa yang dikatakan wanita tua itu, yang terkuat di Kota Yazi adalah mereka yang telah menyelesaikan alam surga, dan tidak ada master setengah kaisar. Jika semua anak dan cucu Raja Suzaku dilengkapi dengan tuan setengah kaisar untuk melindungi mereka,
maka tidak peduli berapa banyak setengah kaisar yang ada di alam Suzaku, itu tidak akan cukup. Ye Yunfei dan Situ Konger datang langsung ke kediaman Tuan Kota, di depan istana tempat tinggal Miao Yazi. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan segera merasakan nafas tubuh jiwa Miao Yazi. Wanita tua itu sangat akrab dengan Miao Yazi, dan memberi Ye Yunfei nafas jiwa dan tubuhnya. Ayo masuk. Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menyembunyikan sosok dan nafasnya, dan menghilang dalam sekejap. Dan Situ Konger memasuki menara hantu. Ada beberapa formasi besar yang diatur di istana ini, tetapi setelah beberapa saat, Ye Yunfei telah meneliti formasi ini secara menyeluruh, bentuknya transparan, dan dia langsung masuk. Bahkan jika beberapa master setengah kaisar dengan kekuatan jiwa yang tidak mencukupi datang, mereka mungkin tidak dapat melihat teknik bayangan tersembunyi yang dilakukan oleh keadaan Ye Yunfei saat ini, dan tidak mungkin bagi makhluk di alam surga untuk melihatnya. Jadi setelah beberapa saat, Ye Yunfei masuk ke istana Miao Yazi dengan sangat transparan, dan datang ke ruang rahasia tempat dia biasa berlatih. Sepanjang jalan, Ye Yunfei melewati banyak pelayan, tapi para pelayan itu tidak bisa merasakan keberadaan Ye Yunfei. Dengan sekejap, Ye Yunfei membuka pintu dan masuk ke ruang pelatihan rahasia Miao Yazi. Siapa? Di ruang rahasia, Miao Yazi akhirnya merasa ada yang tidak beres, karena sesosok tubuh berangsur-angsur menjadi padat dari ilusi, berdiri di depannya, menatapnya dengan acuh tak acuh. Oke, kamu berani masuk tanpa izin ke ruang rahasia Nona Ben. Kamu sudah mati. Petik 2. Melihat pria aneh di depannya, Miao Yazi tidak bisa menahan amarahnya, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, melepaskan energi yang menakutkan, dan langsung memenjarakan ruang waktu di mana Miao Yazi berada, membuatnya tidak bisa bergerak, dan bahkan energi kekuatan jiwanya tidak bisa dilepaskan. Kemudian Ye Yunfei mengirim Miao Yazi ke menara hantu. Kakak Situ, apakah itu berguna atau tidak? Kamu harus bekerja sama denganku jika kamu menjadikan semua orang di rumah Nona Miao sebagai budak. Kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Tujuan kami adalah untuk mengendalikan setidaknya setengah dari orang Miao. Tambah Ye Yunfei. Kali ini Ye Yunfei datang ke Suzaku Realm, selain menyelamatkan ibu dan adiknya, dia juga memiliki tujuan lain yang sangat penting, yaitu balas dendam. Hanya saja masih ada keberadaan di alam Suzaku yang membuat Ye Yunfei takut, yaitu Raja Suzaku. Ye Yunfei tidak bisa menebak kekuatan sebenarnya dari Raja Suzaku sekarang. Jadi untuk saat ini, Ye Yunfei masih menggunakan metode menundukkan sebanyak mungkin orang Miao untuk menghadapi orang Miao. Oke, Situ Konger keluar dari menara hantu dan berubah menjadi penampilan Miao Yazi. Hal selanjutnya mudah ditangani. Dengan kerja sama Situ Konger, dalam waktu setengah jam, Ye Yunfei mengubah sebagian besar orang di Miao rumah Yazi menjadi budaknya, dan memberikan beberapa perintah. Pada akhirnya, Ye Yunfei meminta Situ Konger untuk mengubah seorang pelayan di mansion menjadi penampilan Miao Yazi, tinggal di ruang rahasia untuk berlatih, dan kemudian meninggalkan kota Yazi dengan angkuh. Para master yang bertanggung jawab atas penyempurnaan alam surga kota Yazi bahkan tidak tahu bahwa Miao Yazi yang asli di rumah Yazi telah digantikan oleh seseorang. Setelah menangkap Miao Yazi, Ye Yunfei langsung kembali ke istana Fengyang. Sepanjang jalan, Ye Yunfei mencoba yang terbaik untuk menaklukkan orang-orang Miao yang berada di tahap tengah alam gabungan dan di bawahnya dan menjadi budak sebanyak mungkin. Ye Yunfei mengerti bahwa semakin banyak budak yang dia taklukkan di dunia ini, semakin nyaman untuk bertindak pada saat itu. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke istana Fengyang dan masuk dengan mudah. Karena di istana Fengyang saat ini, sebagian besar penjaga yang bertanggung jawab untuk berpatroli sudah menjadi budak Ye Yunfei. Ye Yunfei kembali ke kamar tempat Miao Ziqiong dan Xiao Fei berada sebelumnya. Saat ini, di kamar, seorang Xiao Fei sedang berbaring di tempat tidur, seorang Miao Ziqiong sedang duduk di samping tempat tidur dan melayani, dan beberapa wanita tua sedang sibuk di kamar, membantu Xiao Fei menyiapkan mas kawin. Tentu saja, Xiao Fei dan Miao Ziqiong di ruangan saat ini semuanya palsu, mereka diubah oleh Situ Konger menggunakan kekuatan magis dari 72 transformasi. Kakak Situ, untung kamu ada di sini kali ini. Jika aku datang sendiri, tidak akan nyaman untuk melakukan banyak hal. Kakak Situ, terima kasih banyak.
Ye Yunfei memandangi Xiao Fei palsu yang terbaring di tempat tidur dan Ziqiong palsu yang duduk di depan tempat tidur, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Situ Konger melalui transmisi suara. Hehe, Kakak Ye, dengan persahabatan di antara kita, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Jika kami benar-benar ingin berterima kasih, aku khawatir Miao Shumen kami harus berterima kasih, Kakak Ye. Jika bukan karena kamu, Miao Shumen kami mungkin tidak dapat berterima kasih. Temukan warisan yang sebenarnya, kata Situ Konger sambil tersenyum. Singkatnya, kita semua akan menjadi bangsa kita sendiri di masa depan, jadi kita tidak perlu bersikap sopan. Kata Situ Konger lagi, apa yang dikatakan Brother Situ benar. Ye Yunfei tertawa. Oke, saudara Situ, mari kita ubah Miao Yazi menjadi penampilan Xiao Fei, dan biarkan cucu perempuan yang paling dicintai Pangeran Agung menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao besok. Karena Pangeran Agung ingin berteman dengan klan Jiao, biarkan cucunya menikah di masa lalu mungkin adalah pilihan terbaik, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Masuk akal, haha, Kakak Ye, kamu sangat senang melakukan sesuatu. Aku suka cara ini. Situ Konger tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Situ Konger menggunakan 72 kekuatan magis untuk mengubah Miao Yazi menjadi penampilan Xiao Fei dan membiarkannya berbaring di ranjang rumah sakit. Tentu saja, Miao Yazi telah disegel oleh Ye Yunfei, tidak bisa bergerak, dan bahkan kehilangan kesadaran. Setelah Ye Yunfei menjelaskan kepada para budak di ruangan itu, dia pergi dengan tenang. Di dalam menara hantu, Ye Yunfei mendatangi Miao Ziqiong. Saat ini, Xiao Fei masih terbaring di tempat tidur, untuk sementara tidak bangun. Feier, kenapa Xiao Fei belum bangun? Miao Ziqiong dengan gugup menjaga di depan Xiao Fei. Ibu, jangan khawatir, Xiao Fei baik-baik saja, hanya saja dia telah diracuni selama beberapa tahun. Aku tidak membangunkannya sekaligus, tetapi pulih perlahan. Nah, waktunya hampir habis sekarang, dan aku akan melakukannya. Biarkan dia pergi sekarang. Bangun, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Sungguh, Miao Ziqiong sangat terkejut. Bab 2078. Tentu saja itu benar, Bu, jangan khawatir, Xiao Fei baik-baik saja. Sylvia tertawa. Ye Yunfei datang ke tubuh Xiao Fei, mengeluarkan pil vermilion dan memasukkannya dengan lembut ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan dengan pikiran, sejumlah besar kekuatan spiritual keluar dari telapak tangannya dan perlahan-lahan ditransmisikan ke tubuh Xiao Fei. Wajah Xiao Fei, yang masih agak pucat, segera mulai berubah, menjadi semakin cerah, dan vitalitas yang kuat terpancar dari tubuhnya. Anda juga dapat secara samar melihat hantu Suzaku besar muncul dari tubuh Xiao Fei, lalu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ini menunjukkan bahwa pembuluh darah Suzaku di tubuh Xiao Fei juga sudah mulai pulih. Ibu, dalam setengah jam, Xiao Fei secara resmi akan bangun, kata Ye Yunfei kepada Miao Ziqiong. Bagus, Xiao Fei akhirnya baik-baik saja. Mata Miao Ziqiong langsung memerah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berada di sisi putrinya siang dan malam, menantikan momen ini. Dia merasa bahwa dia berutang terlalu banyak pada putrinya. Seperti yang diharapkan dari Suzaku Divine Vein, itu telah dicuri selama 2 tahun berturut-turut, dan sekarang sudah mulai pulih dalam waktu yang singkat. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas saat dia melihat hantu Suzaku. Saya lebih suka Xiao Fei dan saya tidak memiliki roh Suzaku semacam ini. Jika ibu dan putri kami tidak memiliki roh semacam ini, kami mungkin dapat menjalani kehidupan yang relatif damai. Kehidupan seperti itulah yang saya kejar. Miao Ziqiong melihat hantu Suzaku di atas tubuh Xiao Fei. Dia berkata dengan lembut dengan emosi yang rumit. Ibu, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan hutang kepada keluarga kita oleh orang-orang Miao di Suzaku Realm. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya. Miao Ziqiong benar, dapat dikatakan bahwa setengah dari kesulitan yang diderita keluarga Ye Yunfei berasal dari orang Miao di alam Suzaku. Tidak, Feier, suku Miao di Suzaku Realm terlalu kuat. Kita mungkin bukan lawan mereka. Sekarang ibu dan anak kita aman, mengapa kita tidak segera meninggalkan Suzaku Realm dan mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan tinggal? Damai hidup, mungkin ini jalan terbaik. Miao Ziqiong mendengar kata-kata Ye Yunfei,
wajahnya sedikit berubah. Dia tiba-tiba berpikir bahwa putranya datang ke Suketian untuk menyelamatkan dirinya dan putrinya, dan orang-orang Miao tingkat tinggi pasti akan menyelidiki setelahnya mereka menemukan. Mungkin saat ini, petinggi Miao sudah melacak keberadaan kedua ibu dan putrinya. Ibu, keluhan dan keluhan antara kami dan orang-orang Miao tidak dapat dihindari. Faktanya, keluarga kami telah menghindari orang-orang Miao selama ini, dan kami bahkan telah melarikan diri ke dunia kecil benua langit yang mendalam. Apa yang terjadi? Kamu dan orang Miao bukankah Xiao Fei tertangkap oleh mereka satu demi satu dan datang ke alam Suzaku? Jadi percuma melarikan diri. Selain itu, aku tidak perlu takut pada orang Miao sekarang, kata Ye Yunfei. Ya, keluarga kami telah melarikan diri selama bertahun-tahun ini, tetapi kami masih tidak dapat melarikan diri. Namun, orang-orang Miao terlalu kuat, dan kami tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Feier, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan bertarung dengan orang Miao sampai kamu benar-benar yakin. Berjuang keras, keselamatan adalah prioritas utama. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu dan Xiao Fei, kata Miao Ziqiong dengan sedikit khawatir. Dia tahu bahwa putranya sangat jahat, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa orang Miao di alam Suzaku terlalu kuat. Ibu, saya ingin menanyakan sesuatu. Setelah Anda datang ke Suzaku Realm, apakah Anda bertemu dengan putra ketiga Raja Suzaku? Ye Yunfei berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Ye Yunfei, Miao Ziqiong tiba-tiba terdiam, karena dia adalah putri dari putra ketiga Raja Suzaku. Feier, jangan salahkan kakekmu. Semua yang dilakukan kakekmu adalah untuk melindungiku. Omong-omong, jika dia tidak menyegel pembuluh darah suci Suzaku di tubuhku tepat waktu dan mengirimku ke alam Changhuang, aku khawatir aku sudah lama terbunuh. Setelah hening sejenak, Miao Ziqiong berkata. Ketika Miao Ziqiong berusia 2 tahun, dia tiba-tiba membangkitkan roh Suzaku di tubuhnya. Setelah diketahui oleh pangeran tertua dan pangeran kedua, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Miao Ziqiong. Dia menggunakan metode rahasia kuno untuk menyegelnya. Suzaku pembuluh darah ilahi di tubuh Miao Ziqiong, dan biarkan pelayan bernama Ah Feng membawa Miao Ziqiong melarikan diri ke alam Changhuang. Prosesnya, Ah Feng sudah memberitahu Ye Yunfei ketika dia berada di alam Changhuang. Dengan cara ini, ayah Miao Ziqiong memang tidak bersalah. Jika Anda bersikeras mengatakan bahwa dia salah, Anda hanya bisa menyalahkannya karena terlalu lemah, bahkan tidak bisa melindungi putri Anda sendiri. Aku tidak menyalahkannya, aku hanya ingin menanyakan sesuatu tentang Raja Suzaku. Petik 2. Ketika menyebutkan kakek yang belum pernah dia temui, suasana hati Ye Yunfei agak rumit, dan dia tidak tahu sikap seperti apa yang dia miliki, harus perlakukan dia. Feier, apakah kamu ingin bertanya kepadanya tentang Raja Suzaku? Apa yang ingin kamu ketahui tentang Raja Suzaku? Miao Ziqiong terkejut ketika mendengar ini. Aku ingin tahu di mana Raja Suzaku sekarang dan kekuatan macam apa dia. Ye Yunfei menjawab dengan jujur. Kamu ingin tahu seperti apa kekuatan Raja Suzaku sekarang? Kenapa? Miao Ziqiong sedikit terkejut dan penasaran. Ya, aku benar-benar ingin mengetahui kekuatan Raja Suzaku saat ini. Jika dia masih menjadi kekuatan setengah kaisar, maka aku akan mendorong seluruh Suzaku Realm dan segera melunasi hutang mereka kepada keluarga kita dengan orang Miao selama bertahun-tahun, dan mereka harus diselesaikan. Jelas dan jelas, jika Raja Suzaku sudah berada di tingkat kaisar surga, maka aku hanya bisa menyelesaikan skor dengannya nanti. Jawab Ye Yunfei, kekuatan di tingkat kaisar surga. Feier, apakah menurutmu Raja Suzaku mungkin sudah berada di tingkat kaisar surga? Miao Ziqiong tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kaisar surga ada di dunia 3000 ukuran. Bagi sebagian besar makhluk, dia seperti naga di langit. Dia tinggi di atas, tak terkalahkan, dan tidak bisa diprovokasi. Itu mungkin. Sejauh yang saya tahu, jika Suzaku Divine Vein dari orang-orang Miao di alam Suzaku tumbuh ke tingkat tertinggi, adalah mungkin untuk menjadi master di tingkat kaisar surga. Ini adalah satu-satunya hal saya takut di alam Suzaku ini sekarang. Kalau tidak, saya akan memusnahkan lebih dari setengah orang Miao, kata Ye Yunfei perlahan. Feier, kamu ingin menyingkirkan orang Miao. Miao Ziqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut setelah mendengar kata-kata putranya. Cepat atau lambat,
lebih dari separuh orang Miao di alam Suzaku akan musnah. Kata Ye Yunfei dengan dingin. Feier, Miao Ziqiong menyarankan, Ibu, kamu tidak perlu mengatakan terlalu banyak. Hutan suku Miao di Suzaku Realm kepada keluarga kita tidak dapat dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Fakta, bahwa Xiao Fei diracun saja sudah cukup alasan bagiku untuk memusnahkan suku Miao. Kata Ye Yunfei. Miao Ziqiong mendengar kata-kata itu, menghela nafas ringan, dan tidak berbicara. Dia juga tahu bahwa putranya sudah sangat membenci orang-orang Miao di alam Suzaku, dan kebencian itu tidak dapat diselesaikan dengan beberapa patah kata. Feier, ibu sebenarnya mengkhawatirkanmu. Miao Ziqiong berkata dengan lembut. Ibu, jangan khawatir, aku punya poin sendiri. Aku ingin bertemu kakek, kata Ye Yunfei. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Miao Ziqiong berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, lihat, Xiao Fei sepertinya sudah bangun. Miao Ziqiong tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Saat ini, Xiao Fei benar-benar bergerak, dan perlahan membuka matanya. Baik Ye Yunfei dan Miao Ziqiong sangat gembira dan bergegas pada saat bersamaan. Bab 2079. Xiao Fei benar-benar bangun. Xiao Fei. Melihat mata Xiao Fei perlahan terbuka, Miao Ziqiong sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa menangis. Ibu, apakah itu kamu? Apakah aku sedang bermimpi? Pada saat ini, mata Xiao Fei telah terbuka, dan dia berangsur-angsur sadar kembali. Ketika dia mendengar tangisan Miao Ziqiong, dia mengarahkan pandangan kosongnya ke Miao Ziqiong. Joan, mulai untuk terlihat hidup. Xiao Fei, ini aku, ini ibuku. Kamu tidak bermimpi. Ibuku ada di sini. Selamat siang, kamu akhirnya bangun. Miao Zijoan bergegas untuk memeluk Xiao Fei dan berkata dengan penuh semangat. Ibu, apakah ini benar-benar kamu? Kenapa kamu di sini? Bukankah ini alam Suzaku? Xiao Fei memeluk Miao Ziqiong, dan akhirnya percaya bahwa dia ada di pelukan ibunya. Dia merasa sedikit aneh, karena dia adalah miliknya sendiri. Dia datang ke Suzaku Realm sendirian. Xiao Fei, tidak hanya ibu yang ada di sini, tapi aku dan kakakku juga ada di sini. Ye Yunfei memandang Xiao Fei yang secara bertahap terbangun, matanya penuh kasih sayang, dan dia berkata. Meskipun Ye Yunfei tidak menghabiskan banyak waktu dengan adik perempuan ini dalam hidupnya, namun hubungannya sangat dekat. Saudaraku, kenapa kamu di sini juga? Apakah kalian semua datang ke Suzaku Realm? Ini bukan tempat yang bagus. Petik 2. Xiao Fei segera menatap Ye Yunfei ketika dia mendengar suara Ye Yunfei, merasa sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fei, wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Suzaku Realm adalah salah satu dunia dengan energi dan hukum tertinggi di antara 3000 dunia. Entah berapa banyak makhluk yang ingin datang ke Suzaku Realm untuk hidup dan berlatih. Namun di mata Xiao Fei, Suzaku Realm ini bukanlah tempat yang baik. Jadi bisa dilihat bahwa Xiao Fei pasti pernah mengalami masa-masa sulit di Suzaku Realm sebelumnya. Faktanya, Ye Yunfei telah membayangkan ini sejak lama berdasarkan sikap penyihir tua dan pangeran agung terhadap Xiao Fei. Dia tahu bahwa Xiao Fei pasti sangat menderita dan menderita banyak keluhan di alam burung vermilion tahun-tahun ini. Tuanku, penyihir tua, hati Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh, dan dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kedua penjahat ini pergi. Ibu, kakak, ini benar-benar kamu. Di mana tempat ini? Kenapa aku di sini? Tiba-tiba, Xiao Fei melompat dari pelukan Miao Ziqiong, dan menatap Miao Ziqiong dan Ye Yunfei dengan heran. Saat ini, dia benar-benar terjaga dan mengingat semua hal sebelumnya. Dia mengambil ramuan yang dibuat Ye Yunfei untuknya, semua racun di tubuhnya telah dihilangkan sejak lama, dan tubuhnya telah sepenuhnya kembali normal. Ibu, saudara, apakah kalian berdua datang ke Suzaku Realm? Kalian harus segera pergi. Orang-orang Miao di Suzaku Realm sangat tidak bersahabat dengan keluarga kami. Jika kalian datang ke sini, mereka tidak akan menyambut kalian, dan mungkin malah menyakiti kalian, jadi kalian cepat dan pergi, kalian berdua. Setelah Xiao Fei bangun, ekspresinya mulai berubah. Dia telah berada di alam Suzaku selama beberapa tahun terakhir, dan dia tahu sikap orang Miao di alam Suzaku terhadap keluarga mereka, bisa dikatakan mereka sangat jijik, bahkan bermusuhan. Xiao Fei, jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun dengan kakak di sini. Aku datang kali ini untuk membawamu kembali. Mulai sekarang,
kamu tidak perlu tinggal di alam burung vermilion lagi. Ye Yunfei berkata pada Xiao Fei Said, saudaraku, kamu dan ibumu datang ke Suzaku Realm untuk membawaku kembali. Tapi, apakah orang Miao akan setuju? Tanya Xiao Fei setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ragu sejenak. Bukan urusan mereka untuk setuju atau tidak setuju. Mulai sekarang, orang-orang Miao di Suzaku Realm tidak bisa lagi mengganggu keluarga kita. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Xiao Fei, ceritakan tentang keracunanmu. Bagaimana kamu pingsan karena keracunan? Apakah itu dilakukan oleh orang Miao? Tanya Ye Yunfei. Ya, itu dilakukan oleh Komandan Miao Tian. Komandan Miao Tian memimpin orang-orang Miao kita ke dunia kecil dan bersaing dengan makhluk-makhluk di dunia kecil itu untuk mendapatkan hak menambang biji kristal besar. Aku bertarung dengan dunia kecil itu di waktu semua makhluk di dunia sedang bertarung, dan tiba-tiba Komandan Miao Tian mendatangi saya dan memukul saya dengan telapak tangannya. Pada saat itu, saya merasakan sejumlah besar kekuatan racun masuk ke tubuh saya dengan telapak tangannya. Pikir Xiao Fei setelah berpikir tentang hal itu, jawabnya. Racun yang diracuni Xiao Fei memang dilakukan oleh orang-orang Miao. Miao Ziqiong berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata Xiao Fei. Komandan Miao Tian sebenarnya adalah salah satu bawahan pangeran. Pangeran pasti memerintahkannya untuk melakukan ini. Kata Xiao Fei lagi, sama seperti yang kupikirkan. Xiao Fei, jangan khawatir, Komandan Miao Tian dan pangeran akan membayar harganya. Kakak pasti akan membalaskan dendammu. Ye Yunfei mencibir. Saudaraku, Pangeran Agung sangat kuat. Dia bukan hanya seorang master setengah kaisar sendiri, tetapi dia juga memiliki sekelompok master setengah kaisar di bawahnya. Xiao Fei berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Ye Yunfei saat ini, dan dia takut Ye Yunfei akan menderita kerugian jika dia pergi ke Grand Prince dan Komandan Miao Tian. Ini hanya setengah kaisar master, Xiao Fei, jangan khawatir, kakakmu dan aku tidak sekuat sebelumnya. Setengah kaisar master tidak ada artinya bagiku, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Sungguh, kakak, apakah kamu tidak takut dengan master setengah kaisar sekarang? Xiao Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Meskipun dia selalu sangat mengagumi saudara laki-laki ini, tetapi tuan dari setengah kaisar lebih unggul, jadi tidak perlu takut jika kamu tidak takut. Xiao Fei, lihat, Ye Yunfei mengulurkan satu telapak tangannya, dan dengan lembut mengedarkan energi spiritualnya. Booming, energi spiritual yang kuat dilepaskan dari telapak tangan Ye dengan sangat kuat, mengguncang ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ini adalah energi tingkat setengah kaisar. Bro, apakah kamu sudah menjadi master setengah kaisar? Xiao Fei merasakan kekuatan energi yang dilepaskan dari telapak tangan Ye Yunfei, dan bertanya dengan kaget. Itu benar, kakak sekarang adalah master setengah kaisar, jadi jangan khawatir, dengan kakak di sini, kamu tidak perlu takut ada yang menggertakmu lagi. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Bagus sekali, ibu, kakak sebenarnya adalah penguasa setengah kaisar. Kakak benar-benar luar biasa, seru Xiao Fei bersemangat. Dia telah berada di alam burung vermilion selama beberapa tahun, dan sebagai salah satu anak luar biasa dari kebangsaan Miao, penglihatannya berbeda dari sebelumnya, dan dia tahu betapa menakutkannya master setengah kaisar itu. Seorang master setengah kaisar, di seluruh 3000 dunia, adalah keberadaan yang kuat yang memanggil angin dan hujan. Ibu, aku akan menemui kakek sekarang, kata Ye Yunfei kepada Miao Ziqiong tiba-tiba. Saudaraku, apakah kamu akan menemuinya? Apa gunanya kamu menemuinya? Dia tidak bisa membantu kita. Petik 2. Xiao Fei terkejut sesaat, lalu berkata, terlihat bahwa Xiao Fei tidak terlalu menyayangi kakeknya. Aku tidak meminta bantuannya. Dia benar-benar tidak bisa membantu kita. Jika dia bisa membantu keluarga kita, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Aku akan menanyakan sesuatu padanya, kata Ye Yunfei. Feier, kamu putuskan sendiri, tapi keselamatan harus didahulukan. Miao Ziqiong berkata dengan lembut. Ibu, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Xiao Fei, aku memberimu sumber daya kultivasi ini. Mulai sekarang, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Tidak peduli sumber daya apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku, dan aku akan menemukannya untukmu.
Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengambil selusin sebuah cincin luar angkasa dikirim ke Xiao Fei. Saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan berkultivasi dengan serius di masa depan. Hanya ketika aku menjadi lebih kuat, aku bisa melindungi ibuku dan keluarga kita. Xiao Fei mengambil cincin luar angkasa itu dan berkata dengan anggukan berat. Kemudian Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan menuju ke wilayah pangeran ketiga. Pada saat ini, sebuah berita eksplosif menyebar di alam burung vermilion. Suatu hari nanti, Gua Dewa Suzaku akan terbuka. Bab 2080. Bagus, akhirnya aku bisa memasuki Gua Dewa Suzaku. Banyak orang Miao menjadi bersemangat, terutama anak-anak kecil itu, ingin segera memasuki Gua Dewa Suzaku. Ye Yunfei memiliki banyak budak di alam burung vermilion, jadi tentu saja dia segera menerima berita itu. Gua Dewa Suzaku akan dibuka. Benarkah? Ye Yunfei memberitahu Xiao Fei berita itu, dan Xiao Fei segera menjadi bersemangat dan ingin mencoba. Xiao Fei, apakah kamu juga ingin memasuki Gua Suzaku ini? Tanya Ye Yunfei. Tentu saja, Gua Dewa Suzaku adalah tempat kelahiran kebangsaan Miao. Di Gua Dewa Suzaku, ada yang paling orisinal, paling murni, dan darah tercanggih dari Suzaku. Jika bisa diperoleh, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi di masa depan. Xiao Fei mengangguk. Ya, biarkan aku melihat apakah ada kesempatan bagimu untuk menyelinap masuk. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun, garis keturunan Suzaku Xiao Fei pada dasarnya adalah keberadaan paling maju di antara seluruh orang Miao. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Suzaku yang paling orisinal dan paling murni lagi, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Dengan keuntungan seperti itu, Ye Yunfei secara alami tidak ingin Xiao Fei melewatkannya dengan sia-sia. Saat ini, pejabat tinggi kebangsaan Miao mengumumkan dua hal setelah berdiskusi. Hal pertama adalah mengadakan pernikahan akbar dan menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao. Hal kedua adalah setelah pernikahan, orang Miao segera memasuki Gua Dewa Suzaku, dan kali ini jumlah orang yang diizinkan masuk ke Gua Dewa Suzaku sangat banyak, dan kondisinya santai. Dikatakan bahwa lingkungan di Gua Dewa Suzaku sangat cocok untuk orang Miao untuk berlatih, sehingga pejabat tinggi orang Miao ingin membiarkan lebih banyak orang masuk. Bahkan jika tidak ada keuntungan lain di dalamnya, mereka bisa gunakan lingkungan di dalam untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan seluruh orang Miao. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei datang ke wilayah pangeran ketiga. Raja Suzaku memiliki 3 putra, yang merupakan 3 pangeran dari Suzaku Realm. Baik pangeran pertama dan pangeran kedua telah membangkitkan Suzaku Divine Vein, dan sangat kuat. Keduanya adalah master di tingkat setengah kaisar, dan dicintai oleh Raja Suzaku. Hanya garis keturunan pangeran ketiga yang sangat umum, dan dia belum membangkitkan nadi ketuhanan Suzaku. Jadi dia tidak terlalu dicintai oleh Raja Suzaku, dan memiliki sedikit status di seluruh keluarga, dan selalu dipinggirkan. Oleh karena itu, wilayah pangeran ketiga sangat kecil, dan dia hanya memerintah 3 kota. Dan pangeran ketiga biasanya tinggal di Sunset City. Karena status pangeran ketiga yang rendah, kota matahari terbenam ini juga tampak agak sepi dan sepi, dengan sedikit pejalan kaki. Lagi pula, situasi pangeran ketiga di alam burung vermilion sudah terkenal. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau berteman dengan pangeran ketiga, juga tidak mau pergi ke wilayah pangeran ketiga. Sebaliknya, situs pangeran pertama dan pangeran kedua penuh dengan kota, orang datang dan pergi, ramai dan ramai, sama sekali berbeda. Ye Yunfei berjalan ke Sunset City, segera melepaskan kekuatan jiwanya, dan merasakan lokasi mansion tuan kota. Boom! Segera, Ye Yunfei merasakan formasi besar, yang dengan erat menyelimuti seluruh mansion tuan kota, dan kekuatannya sangat bagus. Ya, meskipun pangeran ketiga ini tidak populer, dia masih anak Raja Suzaku. Masih ada beberapa tindakan perlindungan dasar. Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan datang ke rumah tuan kota dalam 1 langkah, dan menatap pria di depannya. Sebuah rumah bangsawan kota, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Berdiri di depan mansion tuan kota, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakannya untuk sementara waktu, dan segera setelah itu, dia benar-benar mempelajari formasi mansion tuan kota. Kemudian, Ye Yunfei melangkah dan berjalan langsung ke mansion tuan kota. Karena Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia, meskipun ada banyak makhluk yang lewat,
tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk mendeteksi Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei berdiri di depan ruang kerja dan berhenti. Ada seorang lelaki tua dalam penelitian ini, yang sedang duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Ye Yunfei telah merasakan sebagian besar makhluk di seluruh mansion Tuan Kota barusan, dan tahu bahwa lelaki tua ini mungkin adalah pangeran ketiga. Sebab, darah di tubuh lelaki tua ini hampir sama dengan darah Miao Ziqiong. Merasakan lelaki tua di ruang kerja, Ye Yunfei merasa sedikit rumit. Dalam hal hubungan darah, lelaki tua ini adalah ibu Miao Ziqiong dan kakek Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak bisa mengatakan dia membenci kakek ini, tapi dia juga tidak memiliki banyak kasih sayang. Kali ini, Ye Yunfei datang kepadanya bukan untuk kasih sayang keluarga, tetapi untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Lagi pula, Ye Yunfei tidak memiliki perasaan terhadap anggota suku Miao manapun di alam Suzaku. Anak muda, jika aku yang kamu cari, masuklah. Setelah berdiri di luar pintu sebentar, Ye Yunfei bahkan tidak melangkah masuk ketika lelaki tua di ruangan itu tiba-tiba berkata dengan lembut. Dia benar-benar tahu aku di sini. Ye Yunfei sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, teknik bayangan tersembunyi, bahkan jika itu adalah master setengah kaisar, agak sulit untuk dipahami. Namun, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Ye Yunfei berpikir sejenak, wajahnya tetap tidak berubah. Dia masuk dan berdiri diam di depan lelaki tua itu. Saat ini, Ye Yunfei tidak menggunakan teknik bayangan rahasia, tetapi berdiri tepat di depan lelaki tua itu. Sekarang sudah terlihat, tidak perlu menjadi tidak terlihat. Orang tua di depannya adalah pangeran ketiga dari Suzaku Realm. Di antara orang-orang Miao, sosok yang hampir terpinggirkan. Anak muda, kamu sangat aneh. Siapa kamu? Mengapa kamu datang kepadaku? Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei, dan bertanya perlahan, terlihat sangat tenang, seolah dia tidak terkejut dengan kedatangan Ye Yunfei. Aku datang kepadamu dan ingin menanyakan sesuatu, kata Ye Yunfei. Tanyakan sesuatu. Ada apa? Pangeran ketiga bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana Raja Suzaku? Apa kekuatannya sekarang? Tanya Ye Yunfei langsung. Apakah kamu bertanya tentang ayahku? Anak muda, siapa kamu? Pada saat ini, ekspresi pangeran ketiga akhirnya berubah, dan matanya menjadi lebih tajam, menatap Ye Yunfei. Jangan khawatir tentang siapa aku hanya ingin tahu situasi Raja Suzaku saat ini. Tanya Ye Yunfei. Tidak ada komentar. Anak muda, ayo pergi. Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei sejenak, lalu berkata, setelah aku mendapatkan jawabannya, aku akan pergi secara alami. Katakan padaku, aku tidak ingin memaksamu. Ye Yunfei maju selangkah, bergemuruh. Napas energi yang kuat dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei, menutupi pangeran ketiga seperti jurang seperti lautan. Ye Yunfei menemukan bahwa pangeran ketiga ini hanya berada di tahap pertengahan alam surga, dan dia seharusnya tidak dapat menahan aura setengah kaisarnya. Tentu saja, Ye Yunfei tidak bermaksud untuk menyakiti pangeran ketiga, tetapi hanya ingin melakukan paksaan. Tidak ada gunanya, anak muda, ayo pergi. Menghadapi paksaan energi Ye Yunfei, pangeran ketiga tidak menanggapi sama sekali, tetapi berkata dengan enteng. Bersambung.